Hello, grade 9. How are you this time? I'm so glad that I can reach you again in our online teaching. In our lesson Civic now, we will continue into the next section and we will discuss about teori kedaulatan. My dear students, in this lesson we will see the topic about teori kedaulatan. There are some theories about teori kedaulatan that we will see now. And here they are. Teori kedaulatan yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai utusan Tuhan atau dewa. Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, misalnya kerajaan Mesir kuno dan Kaisar Tiongkok. Pelopor dari teori ini sendiri adalah Agustinus, Thomas Aquinas, Hegel, dan Stahl. Kedua, mari kita lihat teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan yang dijelaskan sebelumnya berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan ini terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Nah, berikut beberapa pemikiran mengenai teori kedaulatan raja. 1. Raja itu merupakan bayangan Tuhan. 2. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Dan ketiga, raja berada di atas undang-undang. Rakyat harus rela menyerahkan hak-hak asasi dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Menurut teori ini, raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, dan kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Ketiga, kita lihat teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Kedaulatan ini timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Dan negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Dan negaralah yang menciptakan hukum. Oleh karena itu, negara tidak wajib tunduk kepada hukum. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara. Diperlukan negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Keempat, kita lihat teori kedaulatan hukum. Nah, berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Berikut pemikiran mengenai teori ini. 1. Pemerintah dalam hal ini negara hanya berperan sebagai penjaga malam yang melindungi hak asasi manusia tanpa campur tangan urusan sosial ekonomi rakyat. 2. Negara seharusnya menjadi negara hukum. Artinya, setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum itu sendiri. Dan ketiga, fungsi negara adalah juga berkewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dan terakhir kita lihat teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan pemikiran dari teori ini, rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian dalam suatu masyarakat. Nah, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat atau umum melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan. Nah, pemerintah yang berkuasa kemudian harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya. Ciri dari teori kedaulatan rakyat ini adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan konstitusi harus menjamin hak-hak asasi manusia. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaannya dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau raja. Oke, my dear students, demikianlah beberapa teori kedaulatan yang dapat kita lihat dan kita bahas dalam pelajaran PKN kita kali ini. I will see you next time in another topic of civic and see you. Goodbye.